Halo, nama saya Pandu. Halo, perkenalkan nama saya Bayu Wibowo. Perkenalkan, nama saya Hendrik. Halo, nama saya Om Seno atau Sigitario Seno. Halo, nama saya Anton. Menurutmu kasus kelitih di Jogja itu gimana? Menurut saya kasus kelitih di Jogja itu meresahkan ya, soalnya itu udah dari lama, dari mungkin tahun 2000-an awal itu sudah ada sampai sekarang, tapi kasusnya itu masih ya gitu-gitu aja, nggak ada penanganan yang tepat untuk kasus-kasus kelitih di Jogja ini. Menurutku kasus kelitih di Jogja itu sudah banyak ya. Apalagi kasus kelitih di Jogja kan kebanyakan terjadi malam hari ya. Jadi menurutku kalau aku ya sebagai warga Jogja, itu kalau main-main di Jogja sebaiknya jangan terlalu malam ya. Soalnya was-was ya Mas. Takutnya kan terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jadi sebaiknya kalau main-main di Jogja itu sebaiknya pulangnya jangan terlalu malam ya. Kasus kelitih di Jogja, sebenarnya kalau dari saya ini agak membahayakan ya. Membahayakan dalam artian saya sendiri juga sering keluar malam, pulang malam, dan kelitih ini kadang mengincar korbannya itu random. Nah, itu sebenarnya membahayakan. Kalau buat saya sih seperti itu. Kasus kelitih di Jogja ini kalau menurut saya sih ya sudah mengkhawatirkan. Sudah menjadi berita nasional seolah-olah Jogja itu jadi kota yang nggak aman. Padahal sebenarnya juga nggak seserem itu lah. Ya walaupun juga ya terus terang saya sendiri kalau keluar malam sekarang juga agak-agak was-was. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah ini kok nggak selesai, nggak ada solusinya. Sudah bertahun-tahun ya kalau nggak salah ya, udah 2 atau 3 tahun belakangan ini. Sudah korban jiwa udah lebih dari 5 orang kalau nggak salah. Itu korban jiwa loh, yang terakhir yang kemarin ya. Kalau menurut saya ini nggak jelas solusinya mau seperti apa dari pemerintah. Karena Jogja ini pertama aja banyak orang pinter, banyak ahli sosial dari berbagai kampus, dan ini bisa dibilang ini ahli-ahli sosial terbaik di Indonesia. Ini di Jogja ini kumpul di sini. Mau ngomongin sosiologi apa kriminologi mungkin ada juga siapa. Pokoknya ahli hukum. Jadi sebenarnya bisa diskusi, dan ada juga banyak lembaga-lembaga sosial yang ahli dalam pendampingan, termasuk pendampingan remaja. Yang ketiga, banyak seniman, banyak budayawan ya, punya ide-ide brilian dalam segala hal. Tentunya sebenarnya 3 komponen itu bisa diajak duduk bersama untuk memikirkan solusi yang tepat untuk kelitih. Bagaimana kelitih ini bisa berhenti? Kelitih di Jogja itu kalau kita lihat dari zaman dulu, maksudnya dari zamanku SMA, itu kan dulu paling antar geng ya, maksudnya terjadi perkelahian antar geng. Tapi kalau akhir-akhir ini kan lebih ke korbannya itu bukan geng musuh, tapi warga sipil, random, siapapun bisa kena. Tapi kalau untuk kasusnya sendiri, menurutku ya dari dulu sampai sekarang sama sih, mencekam terus meresahkan tuh sama dari zamanku SMA. Kalau dari zamanku SMA tuh lebih takut keserang sama geng musuh. Kalau sekarang karena aku udah nggak sekolah, udah nggak SMA, ya tetap takut karena pelakunya juga nyerangnya random itu tadi, itu sih. Selanjutnya, tanggapanmu soal penghapusan istilah kelitih untuk menyebut kejahatan jalanan gimana? Tadi kan aku sempat baca-baca di Twitter ya tentang kasus ini, maksudnya tentang penghapusan nama kelitih. Nah itu sebenarnya kalau untuk menghapuskan kelitih itu cara yang instan sih. Jadi pengen kelitih nggak ada, ya namanya yang dihilangkan. Itu sama aja kayak kalau pengen COVID nggak ada, ya tesnya yang dihilangkan. Sama aja tuh. Tapi apakah menyelesaikan masalah? Kan enggak tuh sebenarnya. Jadi enggak cuma namanya aja, tapi juga harus pihak yang berwajib juga bergerak juga dong. Jadi enggak serta-merta langsung kasusnya jadi hilang, menurutku enggak sih, enggak efektif. Oh iya, kemarin dihapus nama kelitih diganti kejahatan jalanan. Menurut saya itu ya sama aja. Kalau cuma dihapus istilah kelitih itu sama halnya kalau semisal bajingan itu juga jelek sekarang. Dulu kan artinya bajingan itu juga baik, artinya itu sopir gerobak, itu sebuah profesi. Sekarang diartikan umpatan. Kalau kelitih itu hal yang baik lalu diganti nama kejahatan jalanan, harusnya bajingan itu juga diganti dong.
Misalnya apa ya? Bijingin gitu. Ya aku sebagai pelajar sih kalau cuman ini ya, kalau cuman namanya diganti doang percuma ya. Tapi nanti kegiatan klitihnya masih ada gitu. Namanya diganti doang percuma. Aku aja sekarang kan masih tetap takut gitu kalau cuma namanya diganti gitu. Aku mau keluar aja tetap takut gitu. Soalnya kan klitih terjadi nggak cuma malam ya. Kadang jam 7, jam 8 aja sudah bisa terjadi gitu kegiatan kan klitih. Pagi subuh. Ini mungkin beda sama teman-teman yang nggak setuju ya. Kalau saya sih ada reasoningnya, ada alasan ilmiah yang bisa diterima. Pernah tahu istilah copycat dalam kriminal? Jadi pelaku kriminal itu bisa meniru kejahatan yang sering diberitakan. Terus-terusan, akhirnya kalau itu klitih itu bertahun-tahun kita beritakan, jadi pusat perhatian. Di sisi kita itu menyeramkan, tapi di sisi pelakunya itu menjadi labeling yang membanggakan buat mereka. Klitih itu jadi membanggakan, dan itu memang bisa memicu pelaku-pelaku klitih yang baru, yang masih muda untuk bisa menjadi seperti seniornya. Itu ada reasoningnya loh kalau saya. Kalau saya sih nggak masalah istilahnya itu disebut, anggap aja itu disamakan dengan istilah kejahatan jalanan atau kekerasan jalanan. Udah, pembunuhan ataupun pembacoan, udah nggak usah pakai klitih. Ada benernya juga. Istilah itu dihapus nggak masalah selama upaya-upaya pemberantasan klitih itu tetap dijalankan. Kalau istilah sih nggak masalah kalau saya, malah mungkin lebih bagus. Penghapusan nama klitih lalu diganti kejahatan jalanan itu sebenarnya nggak efektif, sia-sia malahan kalau menurut saya ya, karena bukan masalah namanya, tapi harusnya ada sebuah kegiatan yang memadai agar bisa pelan-pelan menghapus klitih ini dari jalanan ya, walaupun memang susah tapi harus ada penanganan yang lebih serius. Menurutmu kalau klitih sebaiknya dihukum seperti apa? Ya harusnya dengan penanganan dan hukuman yang serius, karena ini sudah berakibat fatal juga kepada korbannya. Kadang ada yang sampai dia meninggal, ada yang cacat seumur hidup. Itu harus secara hukum harus ditangani secara serius. Terima kasih Mas Bu. Sama-sama. Menurutku pelaku klitih itu sebaiknya dihukum ini ya, dihukum hukuman sosial ya. Kayak contohnya itu nanti muka-muka para pelaku nanti disebarluaskan di sosial media. Itu kalau perlu nanti muka-muka para pelaku dipasang di baliho pinggir jalan itu. Nanti deket-deket gambar skincare gitu-gitu kan. Biar dilihat warga Jogja kan, nanti dia orang tuanya yang lewat, siapa tahu orang tuanya lewat kan malu kan, ih anak saya itu kan malu gitu kan. Jadi dipasang kayaknya lebih membuat anaknya jadi kapok gitu ya. Jadi lebih mantep lah nanti hukumannya. Terima kasih Mas Bayu. Iya. Kalau pelaku klitih apa ya? Mungkin ya dikelitih lagi. Ya harusnya sih dia dihukum tetap sesuai proses hukum yang berlaku gitu aja. Yang penting jangan cuma dikasih arahan terus habis itu dilepas kan kebanyakan kayak gitu. Yang setahu saya akhir-akhir ini juga kayak gitu, cuma dikasih arahan terus mungkin kayak apel gitu terus dilepas gitu. Ya sama aja, tetap kalau saya tetap dihukum ya seberat-beratnya lah. Oke, terima kasih Mas Anton. Ya, sama-sama. Kalau untuk hukumnya karena saya nggak ngerti hukum ya, kebanyakan kan selama ini dihukumnya itu karena masih di bawah umur akhirnya dilepas ya. Tapi kalau udah sampai ke kayak gini kan udah kriminal, udah masuk ke kriminal dan bisa dibilang pembunuhan, rencana pembunuhan atau apalah, pokoknya niatnya membunuh. Nah itu ya harusnya disamakan dengan kasus pembunuhan yang lain hukumannya gitu sih. Oke Mas Pandu, terima kasih. Sama-sama. Kalau saya bilang di masa ya kok kayaknya salah ya. Ya tetap hukum lah sebenarnya. Tapi masalahnya kalau hukum nggak berfungsi, hukum nggak bisa berjalan di kasus klitih ini ya. Kadang-kadang hukum yang berjalan ya hukum rimba diadili massa, bukan hukum rimba, diadili massa, hukum jalanan. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena resikonya juga bahaya loh kalau hukum jalanan. Bisa aja terjadi salah sasaran. Orang yang sebenarnya bukan pelakunya tapi mungkin pas sial dia gonceng aja terus ikut dikeroyok. Nah, itu. Ya paling lebih bagus ya proses hukum yang benar, yang sesuai aturan hukum di Indonesia. Tapi masalah umur itu ya, ini yang jadi rumit. Karena pelaku klitih katanya masih di bawah umur rata-rata ya, 16-15 ya. Agak rumit sih memang. Nggak bisa, penyelesaiannya nggak bisa cuma dilihat dari sisi hukum sih. Ini banyak nih, memang PR besar buat Pemprov sih, untuk membiarkan. Makanya tadi yang saya bilang, semua komponen duduk bareng nih, tanya ini. Gitu mungkin sih.
Ya, Makasih, Bro. sama-sama.